Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kuliah gambar teknik. Pada pertemuan ini, kita akan bersama-sama belajar tentang aturan-aturan dasar untuk memberi ukuran dan cara-cara memberi ukuran. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa memahami dan mampu mengaplikasikan dasar dan cara memberi ukuran pada gambar teknik. Berikut adalah garis ukur dan garis bantu. Jadi untuk menentukan ukuran sebuah dimensi linier, ditarik garis bantu melalui batas gambar pandangan benda dan garis ukurnya ditarik tegak lurus. Sebagai contoh gambar di samping, maka dalam gambar ini untuk memberikan ukuran adalah ditarik garis bantu, jadi ini adalah garis dimensi atau gambar pandangan sebuah bendanya, kemudian pada ujung-ujungnya kemudian diberikan garis bantu ya, kemudian tarik garis bantu dengan panjang tertentu dan diberikan garis ukur. Sebuah garis ukur dengan mata panahnya menunjukkan besarnya ukuran dari suatu permukaan atau garis sejajar dengan garis ukur. Jadi dari garis bantu tadi yang kemudian diberikan garis ukur dengan anak panah pada kedua ujungnya ya, kemudian diberikan sebuah nominal angka, maka nominal angka ini menunjukkan ukuran atau panjang secara linear dari sebuah benda atau gambar pandangan. Nah, garis bantu dan garis ukur ditarik dengan garis tipis. Jadi untuk garis bantu, ini garis bantu, kemudian garis ukur itu digambar dengan menggunakan garis kontinu tipis, garis nyata tipis ya. Garis bantu ditarik melebihi kira-kira 2 mm dari garis ukur. Jadi di sini untuk garis bantunya ini ya digambar tidak menempel, tetapi dia hampir menyentuh dari gambar pandangan atau gambar utamanya ya. Ini ada antara yang kemudian terbentuk, kemudian ditarik ya sejajar, maksudnya adalah lurus dari ujung dari benda yang akan diberikan dimensi atau ukuran ya, tidak nempel tetapi dia hampir menempel ya. Nah, kemudian diperpanjang dan kemudian diberikan garis ukur, yaitu garis yang terdapat panah pada kedua ujungnya. Nah, garis ukur ini diletakkan ya kurang lebih ya 2 mm sebelum ujung dari garis bantu. Nah, berikut adalah tinggi dan arah angka ukuran. Jadi di sini ya tampak bahwa untuk memberikan ukuran itu ada 2 cara, dengan cara normal dan dengan cara searah. Dengan cara normal, yaitu dengan memberikan garis bantu dan garis ukur, kemudian angka ukur itu diletakkan di atas garis ukur. Nah, sementara kalau garis ukurnya digambar secara vertikal, maka kemudian angkanya itu diletakkan di sebelah kiri ya, di sebelah kiri, kemudian ditulis atau dituliskan secara vertikal. Yang ini dikenal dengan ukuran-ukuran normal. Nah, sementara yang sebelah kanan inilah ukuran searah. Jadi untuk garis ukur dan angka ukur yang dibubuhkan atau diberikan ini tetap berada di atas garis ukur ya. Untuk horizontal tidak menjadi suatu persoalan, ini sama dengan yang ukuran normal tadi. Nah, namun pada ukuran searah ini, kalau anak panahnya atau garis ukurnya atau bagian yang diberikan ukurannya secara vertikal, maka angka yang digunakan tetap digambar secara horizontal dan memotong garis ukur. Cara yang demikian inilah yang dikenal dengan cara pemberian ukuran searah. Kemudian ujung dan pangkal garis ukur. Jadi garis ukur itu secara umum itu harus dibatasi atau ujung dari garis ukur itu menggunakan anak panah kan gitu. Jadi dengan garis bantu kemudian ada garis ukur dan ujungnya ada anak panah, kemudian di atasnya diberikan ukuran gitu.
Namun selain menggunakan anak panah, bisa juga menggunakan slash ya, tanda slash atau garis miring yang memotong ujung dari garis ukur dan garis bantu. Jadi ini bisa juga dilakukan khususnya nanti kalau memberikan ukuran secara seri ya, ini bisa kemudian digunakan. Nah, bisa juga untuk garis ukur itu ya, misalkan memberikan ukuran panjang bagian-bagian dari poros ya, misalkan poros berundak ya, maka bisa digambarkan cukup diberikan anak panah pada satu sisi saja. Misalkan nilai titik nolnya berada di sebelah kiri ya, ujung dari poros, maka untuk undakan yang pertama diberikan anak panah, kemudian kedua diberikan anak panah lagi, dan seterusnya. Baru kemudian diberikan ukuran. Cara yang demikian bisa digunakan di dalam menggambarkan garis ukur. Kemudian untuk menggambar ukuran dan toleransinya, jadi angka ukur yang menunjukkan ukuran benda pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan tepat. Batas-batas ketidaktepatan ini harus dinyatakan dalam gambar juga yang dikenal dengan toleransi. Misalkan membuat benda yang panjangnya 30 cm tentu tidak akan tepat 30 cm, bisa lebih, bisa kurang. Nah, untuk penambahan dari toleransi itu lazimnya adalah ditambahkan ya, plus minus ya, plus berapa misalkan, minus berapa misalkan. Nah, ini bisa dituliskan sekaligus ya, disertakan pada ukuran. Nah, berikut inilah cara-cara memberikan ukuran. Jadi untuk memberikan ukuran linear tadi sudah kita bahas, yaitu dengan memberikan garis ukur, kemudian menempatkan atau membubuhkan angka yang merupakan nominal atau panjang ya, linear dari sebuah gambar atau benda ya. Nah, ini kemudian bisa diberikan ya. Pertama, untuk pemberiannya ini tidak boleh kemudian terjadi tumpang tindih. Maka yang paling pendek, kalau posisinya level horizontal seperti ini, yang paling pendek paling dalam, tidak bisa paling luar. Yang ini bisa menyebabkan nanti garis bantunya akan berpotongan dengan garis ukur. Ya, ini harus dihindari. Jadi yang paling pendek paling dalam, kemudian yang paling panjang nanti berada paling luar, sehingga tidak terjadi overlap. Nah, garis bantu itu juga bisa sekaligus memanfaatkan garis sumbu, sebagaimana contoh ini. Ini juga bisa kemudian dimanfaatkan. Gitu. Kemudian garis bantu itu juga bisa dipakai berulang untuk garis ukur yang lainnya. Jadi yang sebelah kanan ini, garis bantu dimanfaatkan oleh garis ukur yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini boleh kemudian dilakukan. Begitu juga yang secara vertikal juga sama. Nah, sementara untuk menggambarkan diameter, ini bisa kemudian diberikan garis bantu ya, terluar dari lingkaran misalkan, nah ini bisa kemudian diberikan diameter 80 misalkan. Cukup berikan ukurannya, atau dengan cara memberikan anak panah pada bagian melengkung ya, misalkan ini sebuah kurva ya, yang melengkung ya, atau seperempat lingkaran misalkan, nah, maka ini bisa dituliskan dengan R50, berarti jari-jarinya adalah 50. Jadi bisa dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Nah, untuk ukuran-ukuran yang sempit, maka kemudian anak panah ini bisa diganti dengan titik saja untuk menggantikan bagian-bagian sempit yang kemudian diberikan ukuran. Nah, untuk memberikan ukuran bagian yang harus dikerjakan secara khusus, ini diberikan misalkan ukuran, kemudian bor misalkan berarti dia dibor. Kemudian 6 bor misalkan berarti diameternya kemudian dibor. Kemudian 25 misalkan reamer misalkan dikerjakan dengan di reamer. Atau kemudian diberikan garis petunjuk ya, kemudian diberikan keterangan misalkan dikerjakan dengan cara diamplas dan lain sebagainya. Nah, kemudian angka-angka ukur ya, angka-angka ukur ini kemudian diletakkan ya di atas garis ukur ya, baik berupa angka saja ya, atau kemudian disertakan diameter, misalkan diameter 310 misalkan, berarti diameternya 310, berarti ini berupa silinder ya, atau poros dengan diameter 310, kemudian yang berikutnya adalah 210 dan seterusnya. Kemudian angka dan arsiran, maka kalau kemudian ada angka dan arsiran, maka kemudian angka bisa diletakkan di dalam arsiran,
namun pada angka arsiranya kemudian diputuskan. Gitu. Kemudian angka di atas perpanjangan garis ukur. Nah, ini juga bisa ya. Kalau bagian sempit tidak muat, maka tidak bisa diletakkan di atas garis, maka bisa garisnya itu bukan yang di dalam yang digunakan, tapi anak panah dari luar. Sebagaimana gambar 11.11 ini. Ini juga bisa kemudian digunakan. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.